Sebelum kita masuk ke dalam materi, pertama-tama kita perlu tahu dulu, apa sih dokumentasi itu? Jadi, dokumentasi menjelaskan cara sistem bekerja, termasuk siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana entry data, pengolahan data, penyimpanan data, output informasi, dan juga sistem pengendalian. Dokumen dilengkapi dengan deskripsi naratif, yaitu penjelasan tertulis, langkah demi langkah dari komponen-komponen sistem dan interaksi dari semua itu. Nah, teman-teman, dalam video ini kita akan membahas alat-alat dokumentasi, yaitu diagram arus data, bagan alir, dan yang terakhir diagram proses bisnis. Sekarang kita langsung saja masuk ke alat dokumentasi yang pertama, yaitu diagram arus data atau data flow diagram. Diagram arus data menjelaskan arus data dalam organisasi secara grafis. Diagram ini menggunakan 4 simbol pertama yang ditunjukkan dalam gambar berikut ini untuk mempresentasikan 4 elemen dasar, yaitu sumber dan tujuan data, arus data, proses transformasi, dan penyimpanan data. Contohnya, dalam gambar berikut ini menunjukkan bahwa input untuk memproses C adalah arus data B yang datang dari sumber data A. Output proses C adalah arus data D dan E. Arus data E dikirimkan ke tujuan data J. Proses F menggunakan arus data D dan G sebagai input dan menghasilkan arus data I dan G sebagai output. Arus data G datang dari dan mengembalikan ke penyimpanan data H. Arus data I dikirimkan ke tujuan data K. Selanjutnya kita masuk ke alat dokumentasi yang kedua, yaitu bagan alir atau flowchart. Bagan alir adalah teknik analitis bergambar yang digunakan untuk menjelaskan beberapa aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Bagan alir menggunakan seperangkat simbol standar untuk menjelaskan gambaran prosedur pemrosesan transaksi yang digunakan oleh perusahaan dan arus data melalui sistem. Simbol bagan alir dibagi ke dalam 4 kategori seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Yang pertama yaitu simbol input atau output yang menunjukkan input ke atau output dari sistem. Yang kedua, simbol pemrosesan yang menunjukkan pengolahan data, baik secara elektronik atau dengan tangan. Yang ketiga, simbol penyimpanan yang menunjukkan tempat data disimpan. Yang terakhir, simbol arus dan lain-lain, menunjukkan arus data di mana bagan alir dimulai dan berakhir, keputusan dibuat, dan cara menambah catatan penjelas untuk bagan alir. Selanjutnya kita masuk ke alat dokumentasi yang terakhir, yaitu diagram proses bisnis atau bisnis proses diagram, yaitu adalah cara visual untuk menjelaskan langkah-langkah atau aktivitas-aktivitas dalam proses bisnis. Business Process Modeling Initiative Notation Working Group membuat standar untuk menggambar DPB, pedoman umum untuk mempersiapkan pedoman proses bisnis yang baik disajikan dalam gambar berikut ini. Kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu database relasional. Database relasional mendasari sebagian besar sistem informasi akuntansi modern terintegrasi. Pada pembahasan kali ini, kita akan mendefinisikan database dengan menekan pada pemahaman struktur database relasional. Database merupakan seperangkat koordinasi beberapa file data terpusat yang saling berhubungan yang disimpan dengan sedikit mungkin kelebihan data. Gambar berikut ini menunjukkan elemen-elemen dasar hierarki data. Sistem manajemen database atau Database Management System, biasanya disingkat dengan DBMS, merupakan program yang mengelola dan mengendalikan data serta menghubungkan data dan program-program aplikasi yang menggunakan data yang disimpan dalam database. Sistem database atau database system merupakan database, database management system, dan program-program aplikasi yang mengakses database melalui database management system.
Administrator database atau database administrator yang biasa disingkat dengan DBA merupakan seseorang yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengelola database. Berikut ini merupakan gambar sistem berorientasi file versus sistem database. Database relasional. Model data atau data model merupakan representasi abstrak konten-konten database. Model data relasional atau relational data model merupakan tabel dua dimensi representasi data. Setiap baris mempresentasikan entitas khusus atau catatan, dan setiap kolom adalah field, tempat catatan atribut disimpan. Tuple atau couple merupakan baris dalam tabel yang berisi data mengenai komponen khusus dalam tabel database. Tipe-tipe atribut dalam database ini yang pertama kunci utama atau primary key, dan yang kedua kunci asing atau foreign key. Persyaratan dasar database relasional, antara lain yang pertama, setiap kolom dalam baris harus dinilai tunggal. Yang kedua, kunci utama tidak bisa nol. Aturan integritas entitas atau Entity Integrity Rule menyatakan bahwa kunci utama non-nol memastikan bahwa setiap baris dalam tabel mempresentasikan sesuatu dan dapat diidentifikasi. Yang ketiga, kunci asing jika bukan nol harus memiliki nilai yang sesuai dengan nilai kunci utama pada tabel lainnya. Aturan integritas referensial, Referential Integrity Rule menyatakan bahwa kunci asing yang menghubungkan baris-baris dalam satu tabel dengan baris-baris pada tabel lainnya harus memiliki nilai kunci utama pada tabel lainnya. Yang terakhir, semua atribut non-kunci dalam tabel harus menjelaskan karakteristik objek yang diidentifikasi berdasarkan kunci utama. Ada dua pendekatan untuk desain database. Yang pertama, normalisasi atau normalization, yaitu mengikuti aturan-aturan pembuatan database untuk mendesain database relasional yang bebas dari anomali penghapusan, sisipan, dan pembaruan. Yang kedua, pemodelan data semantik atau semantic data modeling, yaitu menggunakan pengetahuan atas proses bisnis dan kebutuhan informasi untuk membuat sebuah diagram yang menunjukkan apa saja yang akan dimasukkan ke dalam normalisasi database penuh atau 3NF. Sekian presentasi dari kelompok kami. Thanks for watching.